Semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Aldrin, bareng teman-temanku. Saya Nanda. Dan aku Gita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kita semua. Apalagi setelah kita bikin video wawancara tentang pemilu. Yoi, kita udah ngobrolin sama pemilih pemula, pemilih lanjut usia, dan panitia pemilu daerah. Dan hasilnya banyak banget nih yang menarik yang bakal kita bahas di sini. Jadi jangan kemana-mana ya, dengerin podcast ini sampai habis. Sekarang kita bakal mulai buat yang pertama, yaitu wawancara dengan pemilih pemula. Saya Peter Satria Narendra Basuki. Kayak sebelumnya, umur abang berapa ya bang? Untuk tahun lalu saya udah memasuki umur 17 tahun. Ya, berarti abang sudah pernah memilih. Tentu saja saya udah mulai memilih tahun lalu. Karena waktu itu juga pas juga saya sudah menerima KTP. Pemilihan waktu itu, pemilihan apa ya bang? Pertama waktu itu ada pemilihan kepala daerah sama pemilihan presiden. Waktu itu saya mendapatkan dua kesempatan, yaitu memilih presiden dan memilih kepala daerah juga. Oke gitu. Mm. Eh, Sebelum abang mencoblos nih bang, abang udah tahu belum Mm. sih gimana cara-caranya nyoblos yang bener kayak gitu-gitu? Oh, tentu saja saya udah tahu dong. Karena pertama itu kita harus datang ke TPS sesuai jadwal, lalu kita membawa dokumen yang diperlukan, dan habis itu menerima surat suara. Nah, surat suaranya ini harus dipegang dan tidak boleh robek sama sekali. Dan juga saat kita memilih, kita itu tidak boleh memilih tiga-tiganya. Kita harus memilih salah satu saja. Itu. Oke, kalau boleh tahu dokumen yang harus dipersiapkan itu apa aja sih bang sebelum memilih? Pertama itu udah pasti bawa KTP, habis itu surat keterangan dari Disdukcapil, serta undangan pemilihan. Selain itu, kita juga harus tahu nih calon-calon yang harus dipilih, biar kita nggak bingung nih pas di bilik suara. Itu. Oke, kalau boleh tahu nih bang, ada nggak sih temen abang yang sempet nggak mau ikut nyoblos? Ada tuh, ada teman abang. Waktu itu saya udah ngasih tahu ke teman abang, kalau suara mereka itu berharga. Karena kalau kita nggak nyoblos itu, kita itu bisa aja dapat pemilih yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita sih. Deh. Oke. Oke Bang, ini pertanyaan keempat. Gimana perasaan Abang? Oke, sekarang kita beralih ke pemilih lanjut usia. Apa namanya presiden juga anggota DPR ya. Nah, tapi kalau kami posisinya kan ada di kota ya, KTP-nya kan kabupaten, sehingga kami nggak ikut memilih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai fasilitas yang disediakan bagi pemilih lanjut usia di TPS? Kalau fasilitasnya kan itu kan di kampung ya, di Oke, bapak menurut bapak apakah pemilu sekarang lebih baik dari pemilu yang dulu-dulu dalam hal fasilitas atau dalam kemudahan? kalau track recordnya tidak bagus, saya tidak pilih. Dan kalau dia juga tidak visioner, tadi saya jelaskan apa visioner tadi ya, saya tidak pilih. Nah itu aja simpel. Terima kasih. Oke. Menurut bapak nih, sistem pemilu di Indonesia nih apa sih yang bisa diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan untuk menjadi pemilu yang lebih baik lagi, Pak? Nah, sistem pemilih di Indonesia itu memang tidak ada yang sempurna ya. Jadi selalu harus ya upgrade ya atau memperbarui diri, memperbaiki ke depannya seperti itu. Nah, jadi eh, sangat perlu sekali jauh-jauh hari diadakan sosialisasi. Nah, lalu kemudian juga penekanannya atau stressing point-nya yaitu agar calon yang akan menjadi pemimpin baik di tingkat legislatif paling banyak nanti menjadi calon pemimpin. Apalagi kalau uangnya itu dari hasil pinjaman. Itu repot nanti ke depannya. Ya kan? Oke, makasih. Oke, baik Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dalam memberikan suara pada pemilu sebelumnya? Apa ada kendala mungkin? Misi seperti itu. Saya tidak tahu alasan dibalik itu apa. Berdasarkan padahal tempat tinggal saya ada di Bekasi gitu. Artinya saya hanya menikmati ya pelayanan di Bekasi aja gitu. Tapi saya tidak disertakan untuk memilih calon wali kota gitu atau DPRD tingkat 2 gitu. Tingkat Kota Bekasi maksudnya gitu. Seperti itu. Jadi ini bagi saya pribadi sih ya. Ya kalau boleh diperbarui aja supaya apa? Supaya kan bisa dicek itu warga yang bersangkutan sudah berapa lama tinggal di kota yang bersangkutan. Kalau sudah misalnya 5 tahun, wajar dong dia ikut milih kan di Kota Bekasi, walaupun KTP-nya Kabupaten Bekasi. Beda kalau hanya setahun. Ini karena alasan hanya KTP-nya di Kabupaten Bekasi, nggak ikut memilih eh, wali Kota Bekasi dan nggak ikut memilih apa namanya DPRD tingkat 2 Kota Bekasi. Begitu. Itu yang masukan dari saya. Nah, dari hasil wawancara kita, mereka tuh ternyata punya pengalaman yang panjang soal pemilu loh. Iya, mereka udah ngalamin berbagai era pemerintahan dan kebijakan. Jadi mereka lebih punya pandangan yang luas dong soal pemilu. Dan yang menarik lagi, kebanyakan dari mereka tuh lebih konsisten dalam memilih loh.
Mereka benar-benar memilih dalam pertimbangan matang, bukan asal-asalan. Tapi ada juga kendala buat mereka. Ada yang bilang kalau akses ke TPS kadang susah, apalagi buat yang udah sepuh dan sulit jalan jauh. Nah, ini jadi catatan buat kita. Pemilu harus ramah buat semua usia biar semua orang bisa ikut berpartisipasi dengan nyaman. Akhir, kita dengerin cerita dari panitia pemilu daerah. Mau tanyain beberapa pertanyaan buat kakak ya. Jadi pertanyaan dari aku tuh, kakak ini kan jadi panitia dalam pemilihan. Nah, kakak ini termasuk dalam golongan pemilihan apa dan di lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Cakra, tepatnya di TPS 53. Kalau misalnya untuk kakak kan panitia. Maksudnya anggotanya bagian apa gitu, KPPS berapa? Iya. Oh, saya di bagian KPPS 5, di bagian pendaftaran. Oke. Terus gimana prosesnya agar kakak bisa jadi panitia KPPS gitu, Bang? Pertamanya saya ini seleksi dari kelurahan yang dinamain PPS. Jadi di atas KPPS itu ada PPS. PPS itu yang memilih anggota KPPS kayak gitu. Jadi kita menyerahkan Pilkada dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara dan bagaimana aksesibilitas TPS bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus. maaf, butuh diulang coba. Apa aja kriteria yang digunakan panitia dalam pemungutan suara mengenai aksesibilitas bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus? Kriterianya. Kriteria tempat alokasinya ya? Iya. Ya. Itu. Jadi kita tuh tempatnya yang bisa dijangkau oleh yang seperti pakai kursi roda atau yang tuna bicara, tuna rungu atau apa yang buta kayak gitu kan. Di situ ada tempatnya, jadi nggak tanjakan, nggak ada penghalang gitu, masih bisa buat jalur kursi roda seperti itu. Oke. Gimana panitia pilkada memastikan bahwa informasi tentang calon kepala daerah dan program-programnya yang mereka sampaikan secara adil dan merata kepada seluruh pemilih? Gimana? Gimana panitia memastikan bahwa informasi tentang calon kepala daerah dan programnya disampaikan secara adil dan merata kepada seluruh pemilih? Jadi gimana panitia ini memastikan kalau programnya itu bisa diberi secara adil dan merata gitu? Kan sebelum ada pemilihan itu ada namanya pelantikan, dan pelantikan itu juga ada namanya seperti ada ini panitia untuk melindungi data pribadi para pemilih. Langkah-langkah apa aja yang supaya tidak tersebar data-data pemilih itu. Jadi kita ngasih undangan pun harus ke orangnya langsung. Jadi tidak boleh dititipkan kecuali ke keluarga intinya. Seperti itu. Kan di dalam undangan itu kan ada nomor NIK ya. Nomor NIK dan nomor kakak tersebut, pemilih tersebut kayak gitu. Oke. Lalu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh panitia pemilihan dalam menyelenggarakan pemilihan di situasi saat ini? Di saat kemarin itu tantangannya itu perbedaan antara jumlah suara dan surat suara aja sih. Seperti itu. Dan ternyata kerja mereka berat banget loh. Benar, dari persiapan logistik, pengawasan di TPS, sampai memastikan pemilu berjalan lancar dan adil. Mereka juga cerita soal tantangan di lapangan. Misalnya ada pemilih yang masih bingung prosedurnya, ada yang datang tanpa KTP, bahkan ada yang ribut-ribut gara-gara beda pilihan. Wah, ngeri juga ya. Tapi salut banget buat mereka yang tetap kerja keras buat pemilu bisa berjalan lancar. Makanya kita sebagai pemilih juga harus disiplin. Jangan bikin ribet panitia, datang tepat waktu, bawa dokumen lengkap, dan pastinya jangan bikin keributan. Wah, banyak banget ya insight dari wawancara yang kita lakukan. Bener banget. Dari pemilih pemula, kita bisa belajar kalau penting buat riset sebelum memilih. Dari pemilih lanjut usia, kita belajar soal konsisten dan pengalaman yang memilih. Dan dari panitia pemilu, kita tahu kalau pemilu itu kerja keras banyak orang. Jadi kita harus ikut serta dengan tanggung jawab. Jadi buat kalian yang udah punya hak pilih, gunakan suara kalian dengan bijak ya, karena satu suara itu berharga banget. Dan buat yang belum bisa nyoblos, tetap bisa berkontribusi kok. Bisa dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar, ikut mengedukasi teman-teman, atau jadi bagian dari pemantau pemilu. Oke, jadi segitu dulu aja podcast kita hari ini. Makasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa share biar makin banyak yang sadar betapa pentingnya pemilu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.